Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan animasi mengenai debat, di mana debat kali ini akan membahas mengenai pro dan kontra mengenai COVID-19 dan elemen-elemennya. Di mana saya, Iqbal Putra Ramadan, akan menjadi Paul selaku moderator, Topik akan memerankan Jack sebagai pihak oposisi, dan Mujahid Ansori akan memerankan Damien sebagai pihak afirmasi. Akara debat Pandemule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam semuanya. Kapanpun kalian melihat saya kali ini. Saya, Iqbal Putra Ramadan, akan menjadi moderator dalam acara debat kali ini. Nah, pandemi yang kian tidak kunjung usai membuat banyak pihak merasa lelah dan menyerah untuk menghadapi situasi semacam ini. Di sisi lain, terdapat pihak yang ingin tidak menyerah untuk menghadapi pandemi ini dengan cara mematuhi segala protokol kesehatan, vaksinasi, dan sebagainya. Namun tidak sedikit yang enggan untuk melakukan protokol kesehatan tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai acara debat kali ini. Di sisi kanan saya ada Mujahid dari pihak afirmasi, dan di sisi kiri saya ada Taufik dari pihak oposisi. Silakan untuk saudara Taufik untuk memaparkan argumennya dalam debat kali ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. COVID-19 ini tidaklah lain, hanya sebuah alat bagi para pemerintah atau pihak-pihak yang memiliki otoritas sebagai ladang bisnis dan dimanfaatkan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Kenapa tidak? Banyak karyawan di PHK dengan tidak diberikan tunjangan dengan alasan COVID. Tentu itu tidak masuk akal. Dimulai dari rapid test yang awal keluarannya bisa lebih dari 500.000. Namun setelah dikaji lebih lagi, ternyata tes tersebut tidak akurat. Namun pemerintah tetap menggunakannya dalam rangka tidak mau rugi. Belum lagi alat tes yang didaur ulang. Bagaimana bisa kami percaya setelah semua yang terjadi? Dan lagi, selama ini saya tidak menggunakan masker dan lalai dalam protokol kesehatan. Namun tetap sehat dan tidak pernah terjangkit virus corona. Bukankah hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan bagi saya mengenai eksistensi virus corona itu sendiri? Baik, kalau begitu langsung saja silakan untuk saudara Mujahid untuk memaparkan argumennya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mempertanyakan eksistensi COVID-19 merupakan sebuah keanehan. Bagaimana tidak? Berita mengenai COVID-19 ini sudah sangat membludak dan korbannya sudah begitu banyak. Menurut saya tidak relevan lagi untuk mempertanyakan eksistensi dari COVID-19 dengan segala fakta di lapangan yang ada. Mengenai rapid test itu sendiri, perbedaan tarif rapid test itu disebabkan oleh harga perangkat rapid test yang bervariasi. Selain itu, ada biaya-biaya tambahan yang membuat harga tes di setiap instansi berbeda. Misalnya, cara pengambilan sampel darah dan alat pelindung diri. Harga perangkat untuk alat tesnya saja bermacam-macam. Ada yang 130.000 sampai 400.000 untuk alatnya saja. Padahal untuk melakukan pemeriksaan harus mengambil sampel darah, harus pakai APD. Artinya kan ada biaya di luar pokok alat periksanya, sehingga harganya menjadi sangat variatif. Perbedaan harga itu sebenarnya bisa diatasi dengan penyaringan lebih ketat terhadap alat rapid test yang masuk ke Indonesia sendiri. COVID memang ada, namun tidak terlalu berbahaya. Buktinya melihat angka total orang yang terkena COVID sebanyak 2.135.998 dan jumlah kematian sebanyak 52.300. Di tanggal 29 Juni 2021, tentu angka tersebut tidak terlalu menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan suatu yang terlalu berbahaya, sebagaimana yang disajikan oleh media-media mainstream saat ini. Oleh karena itu, harga perangkat rapid test yang berbeda menunjukkan bahwa hal tersebut tidak ada transparansi dan kejelasan, dan membuktikan bahwa hal tersebut dijadikan sebagai ladang bisnis. Yang pertama, jika pemerintah hanya menjadikan tes atau vaksin sebagai ladang bisnis, logikanya, maka tidak mungkin pemerintah menyediakan ratusan juta vaksin Sinovac yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat secara berkala. Kedua,
Komersialisasi yang dilakukan oleh beberapa rumah sakit atau pihak lainnya merupakan hal yang sah-sah saja, terlebih fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh masing-masing rumah sakit. Hal tersebut merupakan opsi dari masing-masing pasien. Contoh, jika kita sudah diberikan hak untuk melakukan vaksin gratis, namun pada tanggal tertentu, misalnya kita tidak bisa menghadiri vaksinasi secara gratis tersebut. Nah, tetapi saat kita butuh vaksin tersebut, kita bisa melakukan secara mandiri dengan tanggal yang kita tentukan sendiri. Jadi kita memiliki opsi secara pribadi. Dan juga jika kita tidak ingin mengantri atau ada hal yang lainnya, maka kita bisa melakukan secara mandiri. Dan itu merupakan hal yang sah-sah saja. Vaksin Sinovac keefektifannya menurun dari 78% menjadi 50%. Hal ini merupakan suatu penurunan drastis, sehingga akan timbul sebuah pertanyaan. Apakah kita benar-benar harus melakukan vaksinasi atau tidak? Dengan keefektifan yang sudah turun drastis tersebut, jadi untuk pemberian vaksin Sinovac sendiri itu kurang efektif, dan terlihat bahwa pemerintah kurang melakukan penelitian terhadap vaksin tersebut dan hanya membuang-buang dana, baik dari pemerintahnya itu sendiri ataupun dari rakyat. Penurunan efektivitas dari 78% menuju 50% terjadi 50% untuk yang gejala dan 50% untuk yang OTG. Bahkan dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa 100% efektif untuk mengurangi kemungkinan kita mengalami kritis saat terjangkit COVID-19. Karena memang standar dari WHO itu sendiri yaitu keefektifannya at least 50%. Maka dapat dikatakan bahwa Sinovac itu masih dapat dibilang efektif. Sepertinya perdebatan pun semakin panas ya. Namun sayang sekali waktu telah habis. Mengenai COVID-19 atau COVID-19 ini banyak terjadi kerugian dari beberapa pihak. Beberapa upaya telah diusahakan oleh pemerintah maupun pihak lainnya. Mari saling menjaga, saling bantu agar semua kerugian yang dirasakan akan terasa ringan. Demikian debat kali ini. Saya Iqbal Putra Ramadan selaku moderator acara debat kali ini. Izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.